TKP kalau menurut Pak Suroto itu adanya di mayat jenazah itu ditemukan di tengah. Sementara menurut kepolisian ada di pinggir. Ini ada apa? Di situ udah ada tergeletak 2 korban. Itu. Kondisinya? Kondisinya ya seperti yang saya sampaikan tadi. Yang paling bawah laki, agak maju lagi kurang lebih 4 meter atau 5 meter itu perempuan. Motor lagi ada kurang lebih 6 meter ada di atas. Ibtu Rudiana itu bikin surat perintah penyelidikan. Loh, saya bilang kok Ibtu kok bisa bikin? Kapolresnya kemana? Dari Polda sendiri mengatakan kalau si Andi sama si Dani adalah fiktif. Berarti perkara ini fiktif. Kalau fiktif ada berpengaruh ke klien saya. Tidak usah ditangkap, jangan ditangkap dong klien saya. Kapoldanya copot bila perlu. Dirkrimum bila perlu copot dirkrimumnya. Bang Marwan selaku kuasa hukum Peggy Setiawan ini menemukan beberapa kejanggalan ya teman-teman ya. Waktu itu Ibtu Rudiana jabatannya adalah Kanit Narkoba ya teman-teman ya. Tapi di putusan pengadilan ya Ibtu Rudiana ini bikin surat perintah penyelidikan gitu ya teman-teman ya. TKP kalau menurut Pak Suroto itu adanya di mayat jenazah itu ditemukan di tengah. Sementara menurut kepolisian ada di pinggir. Ini ada apa? Perkara ini ada apa? Makanya saya bilang, kita tarik lagi ke belakang. Tarik ke belakang. Perkara ini, Mbak, Ibtu Rudiana itu jabatannya Kanit Narkoba. Tetapi saya membaca di dalam putusan pengadilan, Ibtu Rudiana itu bikin surat perintah penyelidikan. Nah, ini kan harusnya yang memerintahkan untuk membuat surat perintah penyelidikan gitu ya. Ini harusnya kan Kapolres kan gitu ya. Jadi Bang Marwan ini menanyakan Kapolresnya kemana waktu itu. Loh, saya bilang kok Ibtu kok bisa bikin? Kapolresnya kemana? Seharusnya Kapolres yang memerintahkan, bukan dia. Ya, dan seharusnya itu Kapolres yang memerintah, bukannya Ibtu Rudiana itu yang memerintah untuk bikin surat penyelidikan gitu ya teman-teman. Dan dia sendiri yang menangkap para tersangka juga itu Ibtu Rudiana. Seharusnya Kapolres yang memerintahkan, bukan dia. Dan menangkap langsung para tersangka itu dia. Dari Polda sendiri mengatakan kalau si Andi sama si Dani adalah fiktif. Dan Bang Marwan juga mengatakan bahwa kasus ini adalah fiktif ya. DPO juga yang 2 itu kan fiktif ya. Andi sama Dani itu fiktif. Itu dari Polda Jabar yang bilang seperti itu ya. Berarti Peggy Setiawan juga selaku DPO yang sudah dijadikan tersangka itu klien Bang Marwan ini ya. Itu Bang Marwan itu sebagai kuasa hukumnya juga Bang Marwan bilang jika memang itu fiktif ya dari Andi sama Dani, seharusnya Peggy Setiawan juga fiktif ya. Kenapa ditahan gitu ya? Dan seharusnya di SP3 tutup perkaranya dan lepaskan, kata Bang Marwan seperti itu ya teman-teman ya. Dari Polda sendiri mengatakan kalau si Andi sama si Dani adalah fiktif. Berarti perkara ini fiktif. Kalau fiktif ada berpengaruh ke klien saya. Tidak usah ditangkap, jangan ditangkap dong klien saya. Ini kan fiktif, perkara fiktif. Buat apa kita perlanjutkan? TKP-nya fiktif, yang pelaku utamanya juga fiktif. Dan Bang Marwan juga bilang dan sangat berapi-api ya. Bilang kenapa Kapolri juga mesti malu? Seharusnya tidak perlu malu. Jika memang ini ada kesalahan dan memang ini fiktif ya, seharusnya memang benar ngambil keputusan, tidak ada usah harus malu-malu ya teman-teman ya. Jadi ya lepaskan saja kan seperti itu ya. Berarti perkara ini adalah perkara fiktif. Ya tidak usah diteruskan dong terhadap klien saya. Klien saya ditutup perkaranya. SP3 apa salahnya sih? Kenapa kita mesti malu? Bang Marwan bilang ya bahwa Kapoldanya copot kalau perlu ya, Dirkrimumnya juga copot gitu ya teman-teman ya. Yang pelaku utamanya juga fiktif. Berarti perkara ini adalah perkara fiktif. Ya tidak usah diteruskan dong terhadap klien saya. Klien saya ditutup perkaranya. SP3 apa salahnya sih? Kenapa kita mesti malu? Ya itu Kapolri, kenapa kita mesti malu Kapolri? Saya ingat kata-kata Kapolri, masih saya ingat itu. Kalau ikan busuk kepalanya dibuang. Nah sekarang buang dong. Kapoldanya copot bila perlu. Dirkrimum bila perlu copot dirkrimumnya. Dan ini ada kesaksian dari Bapak Suroto ya, yang waktu itu ya melihat saat kejadian pertama, saat terjadinya meninggalnya atau terjadinya kasus Vina dan Eki ini ya. Bapak Suroto ini melihat secara
langsung ya teman-teman dan menolong pertama kalinya. Kita tonton. Di situ udah ada tergeletak 2 korban. Itu. Kondisinya? Kondisinya ya seperti yang saya sampaikan tadi, yang paling bawah laki, agak maju lagi kurang lebih 4 meter atau 5 meter itu perempuan, motor lagi ada kurang lebih 6 meter ada di atas. Meninggal. Posisi yang laki saya pegang, saya tanya, dek, itu sudah nggak jawab, langsung saya vonis, wah ini udah meninggal. Dan ini cerita dari Bapak Suroto ini, kadang kita juga masih berpikir benar atau tidak gitu ya nanti, tapi kita akan lihat ya bagaimana untuk kasus ini nanti kita pasrahkan saja dan kita percayakan sama pihak kepolisian ya teman-teman ya. Saya langsung fokus berdarah. Banyak darah itu banyak dan ngalir ke Dari mana? dari kepala, dari badan, dari mana. Nah, pokoknya sekujur tubuh itu dulu tuh banyak lukanya, Pak. Dari 2 korban itu. Dari 2 korban itu. Saya langsung fokus ke perempuan. Karena dia minta tolong. Oke teman-teman, video saya sampai di sini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Ini pasti divonis bebas oleh hakim pada tingkat pertama. Seandainya hakim tingkat pertama pun lalai, ini pasti divonis bebas oleh banding. Seandainya banding pun masih lalai juga, pasti ditolak oleh kasasi. Tapi kenapa ini dari sini sampai sini lolos semua? Baik. Ini harus kita perbaiki. Kalau seandainya ya, saya tidak mengatakan seandainya salah pada tingkat penyidikan, ternyata masih dihukum sampai mempunyai kekuatan hukum tetap inkrah, berarti peradilan kita tidak sedang baik-baik saja.